atau menitipkan uang pada saudara Munadi. Betul begitu keterangannya tadi? Keterangan saya adalah saya menitipkan uang melalui Tomo untuk pembayaran ke Bu Puji. Itu keterangan saya. Baik. Di dalam BAP saudara Munadi, sayang Munadi belum hadir hari ini, saya tidak tahu kenapa belum hadir. Disebutkan bahwa uang itu berasal dari titipan saudara Pasha. Apakah saudara Pasha ingat itu? Apakah terkait dengan saudara Tomo atau bagaimana? Saya tidak ingat. Saya lupa itu. Saudara pernah menyerahkan sesuatu pada saudara Munadi langsung atau lewat saudara Tomo? Saya lupa. Baik, terima kasih. Untuk sementara dari saya cukup yang mulia. Intinya saya ingin mengatakan yang mulia sebagai tanggapan ya dari keterangan para saksi bahwa seperti yang saya sampaikan di eksepsi, itulah kejadiannya yang mulia. Apalagi keterangan-keterangan saudara Nazarudin yang dijadikan dasar utama dari dakwaan itu. Tadi saya konfirmasi pada para saksi, ini baru sebagian saksi yang bisa dikonfirmasi. Itulah kenyataannya seperti itu. Terima kasih yang mulia. Berikutnya dari tim penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Hanya tambahan Bapak Ketua, hanya kepada saksi Pak Denny JA ya. Kami tidak akan mengulang pertanyaan. Saudara saksi ya Pak Denny ya, saya izin untuk panggil saja saudara saksi. Ya, silakan. Saudara pernah diperiksa oleh KPK Kamis 1 Agustus 2013, benar ya? Ya, saya tanggal persisnya ya. Tanggal Benar persis pernah ya, diperiksa. Apakah pada waktu diperiksa saudara diberitahu atau baca surat panggilannya itu saudara memberi keterangan sebagai saksi untuk perkara apa? Awalnya dikatakan dalam rangka mengeksplor, saya membantu Anas. Baik. Untuk mengetahui dari mana sumber dananya dan yang lain. Baik. Jadi dalam surat panggilan ataupun dalam berita acara pemeriksaan, saudara dipanggil saksi dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji ya, terkait terdakwa selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undangannya tidak persis seperti itu ya. Baik. Undangan tertulisnya, Ya. dikatakan saya diminta menjadi saksi saudara Anas. Ya. Lalu isi pertanyaan sebenarnya baru saya ketahui ketika saya diwawancarai. Baik, tetapi berita acara saudara baca kan tadi? Iya, saya baca. Baik. Saudara sampaikan tadi memberikan keterangan ya, itu terkait dengan posisi Pak Anas itu sebagai calon ketua umum, begitu ya? Ya, sebagai calon ketua umum Ya. partai, Itu bukan saya- sebagai anggota DPR. Baik, saya tidak tanyakan yang soal calon. Ya. Terus yang saya tanyakan adalah, apakah saudara selama ini ya, sampai hari ini ataupun pada waktu saudara terdakwa ini menjadi anggota DPR, ya saudara tahu komisi berapa duduk? Tak tahu ya. Tidak tahu. Saudara tahu bahwa Pak Anas ini terdakwa ini ketua fraksi pada saat itu? Saya tidak tahu jabatan Tidak resminya. tahu. Baik. Apakah saudara pernah diberikan satu pekerjaan oleh Komisi 10? Saya tidak pernah berurusan dengan DPR. Tidak pernah. Apakah saudara pernah menerima pekerjaan ya, dari fraksi DPR RI? Saya tidak pernah ada urusan dengan DPR sekalipun. Baik. Apakah saudara pernah mencalonkan diri Saya tidak pernah juga di mencalonkan DPR diri. sehingga saudara perlu untuk memberikan Tidak pernah sama sekali. janji atau hadiah? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Ya. Baik. Terakhir, saudara Denny JA. Ya. Setelah saudara tadi sampaikan di di majelis ini, di sidang ini, saudara mendapat proyek untuk yang survei Aceh. Ya. Itu pada tanggal sudah pada tanggal
1,8 kan? Pada tanggal Itu sudah pada bulan tanggal 14 Desember 2010 begitu saya kan? lupa detail tanggalnya ya. Detail ya. Tapi di BAP saudara, Ya. saudara melakukan untuk pemilihan bupati wali kota calon partai Demokrat bulan tanggal 14 Desember 2010 LSI mendapat pekerjaan survei pilkada 18 kabupaten. Ya. Ya. Jadi pada bulan 14 Desember. Ya. Baik. Apakah saudara tahu bahwa pada 14 Desember 2010 saudara terdakwa ini tidak lagi menjadi anggota DPR? Saya juga tidak detail ya. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Baik, sudah cukup itu Bapak Ketua. Terima kasih. Silakan. Masih ada rekan kamu. Silakan. Kesetaraan gender. Silakan. Terima kasih kepada saudara Benny Jia Ya. terkait dengan dakwaan. Ya. Di dalam dakwaan ini kan dikatakan bahwa PT Lingkaran Survei Indonesia memberikan kegiatan survei pemenangan terdakwa senilai Rp478.632.230 nah tadi dikatakan bahwa tadi saudara saksi mengatakan bahwa motifnya adalah untuk reputasi perusahaan saudara. Iya. Apakah pernah atau saudara mempunyai motivasi lain? Maksudnya motivasinya apakah agar saudara terdakwa menguruskan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN? No, tidak pernah ya. Jadi pertama, angka 4 juta itu bukan hanya survei. Surveinya hanya 20 jutaan itu. Tapi yang besar itu biaya iklan di koran-koran. Kan iklan untuk membentuk opini bahwa Anas ini tokoh yang kuat ya. Ya. Yang kedua, saya pun tidak pernah berurusan dengan semua dana APBD. Saya berurusan APBN ya. Saya hanya berurusan dengan pilkada di partai. Ya, setahu saya bila ada dana di partai itu bukan dana dari APBN ya. Ya, terima kasih. Karena ini untuk mengkonfirmasi di dakwaan, karena ditulis di sini kegiatan survei pemenangan terdakwa itu adalah untuk mengupayakan pengurusan proyek Hambalang, proyek perguruan tinggi Kemendiknas, dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN. No, betul sekali tidak. Terima kasih. Masih ada, silakan. Selanjutnya izin saya ada saksi dalam pandangan saksi kelebihan saudara Anas Urbaningrum. Pakai mic yang satunya coba karena direkam. Kelebihan, kelebihan saudara Anas Urbaningrum pada saat kongres dibanding kandidat yang lain, yaitu Pak Marzuki Ali dan Andi Malarangeng, itu apa? Sehingga Bang Ruhut sampai Jangan pandangan. Ini adalah saksi fakta. pendapat. Jangan pendapat. Ini saksi fakta yang Bang Ruhut ketahui tentang bagaimana profil Mas Anas waktu kongres itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Anas sangat dekat dengan kader di bawah karena kami sering dapat penugasan dalam pilkada-pilkada dan musda-musda di tingkat provinsi bahkan tingkat 2 waktu di era Pak Hadi Utomo. Jadi beliau memang sangat dekat dengan kader. Terima kasih. Ya, cukup majelis dari kami. Terima kasih. cukup dari penasihat hukum yang lain, cukup ya. Tadi waktu terdakwa bertanya, ini beberapa diantaranya daripada saudara saksi-saksi yang berkapasitas sebagai tim relawan ya, daripada terdakwa menyatakan merasa terhina, dizolimi dan sebagainya terhadap fitnah yang dikonfirmasi terhadap keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh yang dipertanyakan oleh saudara terdakwa. Saudara-saudara ini adalah tim relawan yang secara yuridis adalah mempunyai hubungan yang subjektif. Secara hukum itu ada namanya logika hukum, ada namanya psikologi hukum. Silakan saudara tindak lanjuti kalau memang itu saudara anggap sebagai penghinaan, buktikan secara jalur hukum. Sehingga apa yang saudara kemukakan itu menjadi sebuah kebenaran hukum.
jangan menjadi sebuah kebenaran yang subjektif. Gitu, ya. Silakan, mau saudara tempuh boleh, tidak juga tidak apa-apa. Itu hak daripada saudara. Saya ingin tanya beberapa hal. Saya mulai dari Pak Mirwan, dari pinggir aja. Ini saudara saksi Mirwan, kemudian Pak Saan, Pak Rahmat, Pak Pasa, kemudian si Pak Herlas ya. Ini kan tim daripada terdakwa ya. Tim relawan. Yang ingin saya tanyakan, termasuk Pak Ruhul, ini kemudian menjadi motivator. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara-saudara membantu saudara terdakwa ini, baik dalam hal kegiatan-kegiatan relawan, maupun dalam kegiatan-kegiatan pemberian dana, apakah dalam kapasitas terdakwa selaku pribadi, apakah untuk kepentingan Partai Demokrat? Silakan Pak Mirwan. Seperti yang tadi saya katakan, untuk kepentingan Partai Demokrat untuk lebih besar lagi. Pak Ruhul? Untuk kepentingan partai, karena saya tidak mau para kader-kader kami di akar rumput jangan sampai salah memilih. Dan memang di mata saya Anas lebih tepat dari Pak Marzuki Ali dan Pak Andi Malarangeng. Silakan dari saksi Pak Saan. Ya, sudah saya tegaskan bahwa itu tidak ada dalam konteks motif maupun kepentingan pribadi. Ini semata-mata bahwa kita melihat bahwa kita ingin Partai Demokrat menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Pak Rahmat, bagaimana? Semata-mata buat kepentingan partai dan buat kepentingan bangsa yang mulia. Baik, Pak Herlas. Baik, saya ada sedikit pertegas. Posisi saya sebetulnya bukan relawan langsung, jadi saya bantu Pak Pasha sama Pak Saan, karena kebetulan memang saya pengurus daerah dan mereka ada dapilnya di Jawa Barat. Tentu saya juga harus berhubungan baik dengan mereka, dan memang setahu saya Pak Anas itu tidak pernah deklarasi di Jawa Barat. Yang ada di Jawa Barat itu Pak Andi sama Pak Marzuki Ali, dan kita dalam kapasitas sudah sama membantu agar pelaksanaan itu berjalan lancar ya, deklarasi tersebut. Sehingga kalaupun ada kedekatan dengan Pak Saan dan Pak Pasha, karena memang beliau sering lagi ke daerah. Terima kasih. Dari saksi Pak Pasha, bagaimana? Kalau di mata saya yang mulia, Pak Anas itu merupakan kandidat yang terbaik, dan saya yakini bahwa bila mana Pak Anas saat itu menang dan Pak Anas menang, bisa membawakan asas manfaat untuk Partai Demokrat. Itu yang mulia. Jadi semuanya menjawab untuk kepentingan partai intinya, ya. Berkaitan dengan itu, pertanyaan saya berikutnya, karena saudara-saudara saksi mengatakan bahwa saudara membantu Anas, baik dari segi tenaga, fasilitas maupun uang adalah untuk kepentingan partai. Pernah enggak uang yang masuk ke dalam partai atau untuk kepentingan partai ini diaudit oleh auditor independen? Bagaimana? Itu ada diperiksa dengan audit. Audit mana? Saya nggak tahu, itu mungkin Pak yang tahu itu Pak Direktur Eksekutif Pak Toto Arianto. Silakan dibuktikan kalau memang ada. Berapa masuk, berapa keluar, penggunaannya apa, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu ya, kalau memang ada. Bagaimana Pak Ruhul? Mohon maaf Ketua Majelis, saya tidak pernah bersentuhan berkaitan dengan dana. Baik. Pak Saan? Saya memberikan kepada Saudara Pasha, waktu itu memang yang ambil juga Saudara Pasha, dan itu untuk kepentingan biaya. Ya, enggak, pertanyaan saya ada audit dan saya- permintaan dari Partai Demokrat. Saya Karena tidak tahu. semuanya menjawab Saya tidak tahu kalau salah. partai.
Kalau itu saya tidak tahu Pak. Itu kepentingan organisasi. Berarti Jadi- uang itu kalau masuk organisasi dipertanggungjawabkan. Secara tidak langsung kan gini Mas ya. Walaupun pemenangannya ini pemenangan ketua partai. Jadi itu kan ada dua hal yang berbeda pengelolaannya. Jadi kalau untuk kepentingan institusi misalnya seperti OSE itu kan ada laporan tersendiri dan ini kan untuk pemenangan itu saya memberikan kepada saudara Pasha. Apakah itu ada audit atau tidak saya tidak paham. Pak Rahmat. Mohon maaf yang mulia, saya tidak berurusan dengan uang, jadi saya tidak ngerti yang itu, yang mulia. Berikutnya Pak Karlas. Saya tidak paham. Oke, Pak Pasha. Perlu dijelaskan yang mulia bahwa uang yang dikeluarkan oleh saya itu diskresi uang saya pribadi, tidak menggunakan dana partai. Kalaupun dari pertanyaan perasaan ini, dari yang lain-lain. itu pribadi semua, yang mulia. Saya kebetulan sendiri yang mengambil di rumahnya masing-masing. Ini kan saudara yang jawab semua kepentingan partai. Saya kan tanya, ini kepentingan pribadi apa partai? Seragam semua kan jawab partai. Partai itu kan organisasi. Badan hukum. Kan gitu. Badan hukum privat aja ada RUPS. Jadi yang mulia saya ingin memberikan. Klik lagi kan? Yang mulia saya ingin memberikan ini konteks dalam kepentingan partai. Kita itu meyakini bahwa kalau Pak Anas menjadi ketua umum, ini akan memberikan manfaat atau kemaslahatan buat partai kan gitu kan. Ini ada soal keyakinan dalam konteks ini bukan dalam konteks kepentingan partai secara langsung. Jadi kalau misalnya Pak Anas, keyakinan saya secara pribadi, kenapa saya mendukung Pak Anas? Karena saya yakin bahwa kalau Pak Anas menjadi ketua umum, itu akan memberikan manfaat atau kemaslahatan buat partai menjadi lebih baik. Oke. Kalau tadi udah disampaikan. Apakah pada saat itu, kembali lagi saya, terdakwa ini masih aktif anggota DPRD atau tidak? Pada saat itu anggota Saudara Anas masih anggota Masih DPR. aktif. Masih aktif. Dan itu dipakai untuk kepentingan terdakwa menjadi ketua partai pemenangan. Untuk kepentingan ya untuk pemenangan. Ya, gitu. Oke, saya ikuti saudara. Kalau begitu, apakah kemudian selaku pejabat anggota DPR yang kemudian dikasih sumbangan untuk supaya dia menduduki jabatan ketua partai, dilaporkan nggak semua pendapatan ini, penghasilan ini kepada KPK? Baik dalam waktu 30 hari setelah selesai kongres ataupun sampai detik persidangan ini. Kalau itu saya tidak paham. Dari yang lain? Saya harap penonton tenang ya. Kalau tidak bisa mengikuti persidangan yang baik, keluar aja. Di persidangan tidak ada dukung-dukungan. Kita terbuka di sini semua. Dari saudara Saksi Mirwan gimana? Jadi maksudnya gini, Yang Mulia, kita mendukung Pak Anas untuk menjadi ketua umum adalah untuk bisa meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat. Ya. Jadi kita bersama-sama. Ya, pertanyaan saya itu dilaporkan tidak ke KPK pendapatan-pendapatan? Oh tidak. Untuk dinilai KPK ini gratifikasi yang wajar ataukah ini tidak? Apakah ini harus menjadi milik negara atau tidak? Itu kan ada suatu ketentuan dari KPK. Itu yang saya tanya. Kalau saya sih tidak pernah mengeluarkan anggaran karena memang itu. Tak tahu nggak saudara, ada nggak itu atau tidak yang saudara ketahui? Tidak ada. Tidak ada. Dari saudara Saksi Ruhut, tahu apa tidak?
Saya tidak ada bersentuhan dengan itu, Pak. Seperti yang saya katakan, saya hanya sebagai motivator. Ya, cukup. Tadi Pak Saan sudah, dari Pak Rahmat. Saya juga tidak bersentuhan dengan itu dan tidak ngerti juga, Pak. Baik, Saudara Herlas. Saya tidak paham dan tidak tahu, Pak. Saudara ini, Pak Pasah. Tidak ada. Tidak ada. Kalau boleh, Yang Mulia, saya mau Boleh, menyampaikan silakan. pendapat saya, Yang Mulia. Sini bebas kok. Perihal audit, Yang Mulia. Jadi kalau menurut logika berpikir saya, Yang Mulia, proses audit itu kiranya bisa dijalankan bila mana memang Pak Anas sudah terpilih menjadi ketua umum, menjalankan roda organisasi Partai Demokrat. Oleh sebab itu ada proses setiap tahun dilakukan audit oleh pihak ketiga. Dan itu yang dilakukan oleh biasanya partai-partai lain juga. Nah, saya kira kalau itu yang dimaksud oleh Yang Mulia, saya kira Partai Demokrat juga melakukan proses itu. Lalu berkaitan dengan pertanyaan saya yang terakhir, apakah seluruh pendapatan-pendapatan yang kemudian dikelola, dihasilkan untuk pemenangan terdakwa selaku ketua umum itu dilaporkan tidak ke KPK? Karena tadi pertanyaan saya, beliau ini masih aktif selaku anggota DPR, masih pejabat. Kalau saya pribadi, Yang Mulia, uang itu saya langsung bayarkan ke pihak tur untuk dibayarkan ke pihak hotel. Tidak ada dilaporkan. Tidak dilaporkan. Dari majelis cukup, dari penuntut umum cukup majelis. Tapi mungkin ada barang bukti. Ada barang bukti aja. Silakan. Izin Yang Mulia, saya ada sedikit. Ada sedikit. Oh iya, silakan. Sebentar. Baik. Silakan tadi. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya ingin tanya pada para saksi, mulai dari Pak Rubut ya, sedikit aja. Pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010, Barut, kandidatnya 3 Barut ya. Saudara saksi bisa menjelaskan waktu itu Pak Marzuki jabatannya apa, Pak Barut? Pak Marzuki Ketua DPR, Pak Andi Malarangeng Menteri Pemuda dan Olahraga. Baik. Ketua DPR aktif juga, Barut? Aktif. Kalau Pak Andi? Aktif. Baik. Pak Mirwan? Pertanyaan sama. Sama. Ya, Pak Marzuki Ali sebagai Ketua DPR, Pak Andi Malarangeng sebagai Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Pak Saan. Ya, Pak Marzuki sebagai Ketua DPR RI, Pak Andi Malarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pak Didi sebagai Ketua Panitia Kongres, tahu? Ya, saya nggak tahu karena memang saya juga bagian dari pengurus DPP. Memang pada saat itu Pak Marzuki Ali sebagai Ketua DPR RI dan Pak Andi Malarangeng sebagai Menteri Pemuda Olahraga. Kalau Pak SBY waktu itu sebagai apa? Presiden RI. Baik, Pak Rahmat. Iya, Pak SBY sebagai Presiden RI, Pak Marzuki Ali sebagai Ketua DPR RI, Pak Andi Malarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pak Herlas. Setahu saya Pak Andi Menteri, Pak Marzuki Ali Ketua DPR, Pak SBY. Presiden. Baik, Pak Pasha. Pak Andi Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Marzuki Ali itu adalah Ketua DPR RI. Pak Denny kelewatan kalau waktu pada saat kongres itu ketika kami semua dan DPC pendukung saya arahkan untuk mendukung Pak SBY secara aklamasi dari sesuai keterangan para saksi untuk jadi Ketua Dewan Pembina. Pak SBY waktu itu sebagai apa? Sebagai Presiden Republik Indonesia. Setahu saudara saksi, kalau Pak Andi sebagai apa? Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Kalau Pak Marzuki kenal? Ketua DPR RI. Baik. Sedikit lagi untuk saudara Saan Mustafa. Saudara Saan Mustafa tahu ada misalnya anggota DPR yang maju di Kongres atau Munas, Ormas misalnya? Anggota DPR yang Anggota DPR atau misalnya menteri atau apa yang
juga maju ketika jadi untuk kongres atau munas ormas atau partai yang lain? Mungkin ada ya. Saya seperti teman saya Pak Maito, dia menjadi salah satu ketua ormas, Gamki kalau nggak salah. Lewat kongres atau lewat kongres itu. Baik. Kalau Pak Nusron Wahid? Nusron Wahid itu Ansor ya. Yang dari fraksi Demokrat, calon ketua Ansor waktu itu siapa? Fatibur Mamwilanu, anggota DPR Komisi 2 kan. Kalau Pak Hatta Rajasa ketika nyalon ketua umum PAN sebagai apa, saudara? Menteri ya. Kalau Pak Muhaimin nyalon ketua umum PKB sebagai apa? Menteri. Kalau Pak SDA sebagai calon ketua umum P3 waktu itu? Menteri. Terima kasih. Saya ingin ketegasan saudara Saan Mustafa lagi. Ketika saudara Saan Mustafa sebagai relawannya meminta saya atau mendorong saya bersama teman-teman untuk maju dalam Kongres Partai Demokrat kedua, saya ingin ketegasan saudara melihat saya sebagai anggota DPR atau sebagai fungsionaris Partai Demokrat. Kebetulan waktu itu saya ketua bidang politik Partai Demokrat yang saudara nilai mampu untuk memimpin Partai Demokrat. Sebagai fungsionaris DPP Partai Demokrat yang kebetulan menjabat sebagai ketua bidang politik. Karena dengan posisi sebagai ketua bidang politik di DPP Partai Demokrat itu kan punya akses untuk berkomunikasi dengan DPC-DPC. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, berikutnya kami persilakan kepada penuntut umum untuk memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa. Dari terdakwa dan penasihat hukum. Satu persatu yang mana dulu? Oh ya, silakan yang mana dulu? Silakan. Barang bukti nomor 431 untuk ini dulu Pak Denny J. Adi. Ya. Pak Mirwan dulu. Mic-nya di bawah. Oke, ini. Berupa buku konsultan Citra Indonesia 431 metodologi, betul? Betul, ini ya. Pak Mirwan ada satu yang ini mengenai kontrak itu, Pak. Kemudian 432 sama juga survei calon ketua umum Partai Demokrat Mei 2010. Iya, betul. Ini modul pertanyaannya, survei pertanyaannya. Iya. Selanjutnya barang bukti nomor 433 budget placement iklan Anas Urbaningrum 2010, total jumlahnya 861.663.660 rupiah. Ya, jadi ini dibagi antara sebelum kongres dan sesudah kongres. Jadi jumlahnya bukan 500 tapi jumlahnya ini 432 juta plus SMS 11 dan lain-lain, 500 juta. Nah, sesudah kongres ini adalah lebih pada untuk branding LSI untuk memenangkan Anas. Oh gitu ya, artinya masih dibebankan kepada... Enggak, tidak, ini saya pribadi karena di bagian image kita yang sudah memenangkan anak muda yang menang di partai besar ya. Berarti ini benar ya? Ini benar, tapi memang dananya yang untuk Anas itu hanya yang di atas itu. Ya.
Kemudian barang bukti nomor 435 kerjasama DPP Demokrat lingkaran survei Indonesia gelombang pertama. Apakah ini benar? Ini survei waktu Januari asal ya, 2010 ya. Yang Pak Adito Boya betul. Ya, ini ditahan oleh Boyke, ya ini oleh Ari Nugroho ya. Ini jauh sebelum ketemu Anas untuk ketua umum. Sampai itu iklan itu. Nah, iklan ini saya bilang apa? 436. Ya, yang saya buat di Kompas, saya mengatakan bahwa SBY itu menarik jarak yang sama kepada semua calon, sehingga image bahwa Pak SBY itu hanya kepada satu calon itu kita minimalisir sama dia. Termasuk perkataan Anas Urbaningrum memimpin dengan hati. Iya, dengan sini memimpin dengan hati. Sudah kita buat ini ya, slogannya di sini memimpin dengan hati. Anas memimpin dengan hati. Dimuat di Kompas dan beberapa media lainnya. Iya, ini besar ya. Karena orang yang mahal ya. Kemudian 437 sama print AD2. Nah, inilah yang saya bilang tadi, iklan setelah Anas terpilih lebih branding saya pribadi sebenarnya, yang sudah membantu Anas ya, dengan image ini saatnya kaum muda memimpin, Anas sudah terpilih ya, ini khas branding kita. Setelah terpilih ya, ikan kasih sebenarnya, karena saya katakan tidak membebankan di biaya Anas. Selanjutnya iklan Detikcom. Ya, ini juga iklan yang dalam rangka supaya Pak SBY itu dia mengambil jarak yang sama pada semua calon. Di sini terus terima kasih SBY karena mengajarkan demokrasi di Demokrat, mengayomi semua calon ketua umum dan mendorong kami belajar memilih pemimpin. Jadi untuk mengurangi image dia hanya pada satu calon saja. Ini sebelumnya sama ini iklan Detikcom barang bukti 438. Iya, sama juga, tapi di media lain ya, ada Kompas, ada Detikcom dan RM online ya. RM online juga ya. Baik, kemudian ini berbarengan dengan Pak Mirwan Amir. Mohon Pak Mirwan Amir.